Happy cuan semuanya. Video ini saya tag di Senin hari pagi jam setengah 10 lah ya, setengah 10 hari Senin. Dan itu bertepatan juga sebelumnya, beberapa menit sebelumnya saya habis taking profit di BES. Harusnya Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa ikutan. Caranya gimana saya infokan di channel Telegram. Klik aja linknya ada di deskripsi buat join ke channel Telegram kita for free. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang membuat TAPG labanya anjlok. Dan ini salah satu video yang jadi requestan dari beberapa subscriber atau yang viewers di channel YouTube ini. Kita ulas ya videonya ya tentang TAPG. Check this out. Nah, ini saya tag masih jam perdagangannya setengah 10. Dan saya habis nginfo di channel Telegram ya, BES. Saya taking profit dulu di 9,1. Dan saya akan jelaskan di awal video ini kenapa saya melakukan taking profit ya di BES. Salah satu alasannya, ada dua sih alasannya ya, yaitu dimana di Broksum di Badar Volume ini di Stockbit ya, kemarin terlihat dari Jumat ini naik volumenya tapi distribusi ya. Dan selain itu secara teknikal ini sudah dekat dengan supply area, dimana seringkali itu menjadi area yang rejection lah ya, untuk turun dulu lah. Nah, jadi saya melihat ini area-area ini rejection, jadi aslinya belum sentuh ya, let's say di 184 185 lah ya, baru mulai lah di range ini. Nah, di kotak warna kuning ini. Nah, cuman saya merasa I think enough lah ya untuk untuk BES. Dan selain itu juga besar kemungkinan besok hari Selasa saya nggak bisa mantau market, saya akan keluar kota dulu. Jadi ya saya cukup lah ya buat di BES 9,1% gitu ya. Jadi alasan utamanya itu dekat dengan resistennya dan supply area. Oke, itu akan saya ulas ya di sini ya tentang TAPG. Kita kembali ke bahasannya. TAPG ini banyak dibicarakan ya oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian, analisa TAPG. Terus mana lagi ya TAPG. Jadi ada beberapa ya yang meminta untuk dibahas. Oke, saya bahas TAPG. Dan ini saya akan tayang hari Senin malam. Bareng juga itu sebelumnya, mungkin selang 30 menit sebelumnya ada sudah tayang itu Elsa. Jadi nanti Elsa tayang dulu baru ini. Oke, di hari yang sama Senin. TAPG ya. Kembali ke topik ya, TAPG. Wait bentar. TAPG secara case statistik labanya memang turun banget. Ini di Stockbit ya. Kuartal 1 2023 ini labanya 295 M. Sebelumnya itu di 874. Ini saya katakan 2022 ini luar biasa ya laba dari TAPG. Terus dia habis bagi dividennya 38, tapi itu sudah di akhir Mei ya, 25 Mei tepatnya come date-nya. Jadi sudah lewat gitu. 38 kalau di harga sekarang itu di 535. 38 dibagi 535. 7%, jadi dividennya termasuk besar ya, ya setara dengan BJTM ya, biasanya kan 6-7% BJTM. PI-nya di angka 9, PBV-nya di angka 1. Jadi secara PBV ini biasa saja, enggak murah enggak mahal. Cara PI ini ya bisa dikatakan murah. Nah, bagaimana untuk secara kesimpulannya? Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Oke, TAPG sendiri ini perusahaan apa ya bagi yang belum tahu TAPG? Penjelasannya itu pasti ada ya di laporan keuangan setiap perusahaan. Perhatikan aja di bagian umum. Nah, ini akan dijelaskan tentang perusahaan secara awalnya, pendirian perusahaan dan lain-lain. Oke, di sini dijelaskan bahwa bentar, mana ini? Oke, ini berdasarkan pasal 3 anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan usaha adalah aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen dan perdagangan besar serta kegiatan usaha penunjang terkait. Gitu. Ini untuk si siapa TAPG sendiri, berarti holding kan ini. Cuman kebanyakan, nah ini bisa dicek lagi
dari segi bisnisnya itu dari mana sih? Dari pendapatan. Nah, ini kita cek ya pendapatan dari perusahaan. Kita cek dulu ya penjualannya, omsetnya di Note 29 ya. Di Note 29 itu terlihat. Oke, wait bentar. Nah, di sini 29 terlihat ya. Minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit, karet dan tandan buah segar. Jadi ini sektor yang bisa dikatakan mayoritas itu CPO lah ya. Omsetnya juga paling banyak ini dari kelapa sawit ya. Oke, kita bahas. Penurunnya lumayan drastis ya. Sebelumnya itu labanya tadi ya 873M, sekarang 294M. Turunnya lumayan drastis ya. Oke, secara aset dulu deh, seperti biasa ya. Aset perusahaan ini punya kas 1,6 T, sebelumnya 1,9. Jadi bahkan ini dibandingkan Desember ya. Jadi ini perusahaan turun 300M itu dalam 3 bulan. Jadi kalau calculate secara konservatif banget, rata-rata 300 bagi 3 bulan ya penurunannya 100M per bulannya. Oke, persediaannya ada 1,4 T, which is good, naik ya. Terus dia ada investasi saham. Nah, ini di Note 17 nanti kita cek. Oke, kita cek dulu dari kasnya sendiri. Kasnya 1,6. Bagi yang sudah menjadi pendengar lama di sini, di channel ini pasti tahu saya pribadi sukanya adalah yang kasnya paling banyak itu di dalam bentuk kas di bank tuh tidak terlalu banyak. Mayoritas lebih baik ditaruh di bank. Kenapa? Daripada uangnya nganggur, ya lebih baik uangnya disuruh kerja juga dalam hal apa ya, jangka pendek putarlah ke deposito gitu. Oke, ini subtotalnya dia ada deposito itu. Wow, dalam bentuk dolar Amerika itu totalnya luar biasa ya, 1T. Terus dalam bentuk rupiah itu 150M. Jadi bisa dikatakan 1,1T dalam bentuk deposito. Itu hal yang luar biasa ya dari perusahaan, harus kita apresiasi ya. Ini menurut saya cocok lah ya dengan kriteria saya pribadi. Bagaimana buat teman-teman? Nah, itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Oke, terus liabilitasnya kita lihat. Seperti biasa, liabilitas yang saya kedepankan di sini adalah hutang yang berbunga ya. Itu yang karena menjadi concern paling serius, karena kalau nggak dibayar ya dendanya naik gitu. Sesimpel itu gitu. Dan yang dibayarkan juga kan beserta denda. Ada hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo di dalam jangka pendek, let's say di bawah 1 tahun itu 760M. Oke, dan utang bank jangka panjangnya sendiri 1,3. Kalau di total 760 ditambah 1322, totalnya 2T, sorry. Totalnya 2T. Kasnya 1,6. Saya akan katakan dalam jangka pendek ini kan 760M sendiri ya. Yang harus dibayarkan ya, ini bisa dibayarkan dengan tadi yang taruh depositonya sendiri kan 1T sendiri. Masih aman, dan utang jangka panjangnya ini yang jadi PR 1,3. Tetapi kalau secara keseluruhan ya, hutangnya itu kan 3,9. Utang keseluruhan ya. Utang keseluruhan 3,9, lalu asetnya sendiri terutama aset lancar itu 3,6. Ya bisa lah untuk nutup sih menurut saya. Masih bisa sih, masih oke, tapi nggak yang oke-oke banget. Jadi kalau dari segi jangka pendek kesehatan perusahaan oke, tapi dalam long itu kurang well lah ya, kurang well. Bukan dalam catatan dangerous ya, kurang well menurut saya ya so-so aja, biasa saja gitu. Tapi dengan hutang yang hanya 1,3T ini menurut saya masih make sense dan masih bisa lah perusahaan untuk menutup itu. Oke, kita lihat ya investasi sahamnya ya di Note 17 ya. Dijelaskan nggak di sini di Note 17, Note 17 dan 37B investasi saham. Ini Note 17. Oke, wow lumayan juga ya. Investasi pada saham itu ada di Practice Solution Pti Ltd, itu nominalnya 31M. Tidak jauh berbeda. Nah, ini yang nambah adalah Cold Space Pti Ltd ya. Di akhir tahun itu nggak ada. Sekarang ada, dapat ya nominalnya 10M, lumayan lah ya, ada kenaikan. Sebelumnya nggak ada. Terus ini MCC Pte Ltd, terus Fresh Factory
Ya itu naik ya, baru-baru ya. Jadi ada 3 perusahaan baru yang mereka ini punya sahamnya, itu Space, MCC sama Fresh Factory, which is good ya menurut saya. Pada Oktober, Tapas Entitas Anak melakukan penyetoran model di Practice Solution. Oke, ini Practice Solution baru ya, di akhir tahun lah hitungannya. Terus ada lagi nggak? Tapas Internet Kedai Januari 2022, Tapas Intisana melakukan penyetoran model di PT Kedai Pangan Sejahtera, sebelumnya PT Kedai Sayur. Oke, grup memutuskan untuk mengklasifikasi dan mengkurasi pada instrumen. Ini nggak ada sih pangan. Tadi mana pangan? Nggak ada sih. Bagus ya ini ya. Menurut saya bagus sih. Ini lewat entitas anaknya ya. Jadi nggak langsung direct dari TAPG sendiri. Oke, saya mau lihat ya entitas anaknya apa aja sih perusahaan ini. Entitas anak dari perusahaan TAPG itu apa aja sih? Waduh, banyak banget nih. Oke, ini entitas anak. Nah, ini entitas perusahaan pada entitas investasi perusahaan pada entitas anak. Wow, ada beberapa. Wih, ada lumayan nih. Ada 3 slide, 3 halaman sendiri ya. Oke, kita lihat ya. Ini yang persentasenya gede. Oke, ini sudah nggak beroperasi atau belum beroperasi ya, yaitu PT Alam Teduh Sentosa sama PT Alam Belantara Makmur ya. Ini 0 strap ya. Ini ada 94, 95. Kita lihat ya entitas anak rata-rata under 2010 sih. Ini di slide pertama. Di slide kedua ini ada yang 2011 berapa. Dan ini yang kelapa sawit ya di Kalimantan 100%. Oke. Nah, ini masih strap masih belum ada. Oke, ini perlu dicek juga ya dari Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Entitas anak ini bermanfaat enggak? Dalam artian mempunyai dampak signifikan apa enggak gitu terhadap perusahaan gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Perlu dicek juga lah. Oke, selain itu ekuitas perusahaan ini yang saldo laba belum dicadangkan tuh 5,1 T. Jadi perusahaan ini kan punya kas 1,6, tapi 1,6 buat bayar hutang aja kurang. Jadi bisa dikatakan ini punya free cash flow let's say di 4 triliunan lah ya, karena sisanya tadi kan buat bayar hutang lah ya, asumsi saya ya. Jadi punya free cash flow 4 triliunan dengan asumsi kas habis semuanya. Terus market cap sekarang di 10 triliun. Jadi hanya berdasarkan itu saja ya. Kalau hanya berdasarkan kas uang yang beredar dan lain-lain, menurut saya harga sekarang untuk TAPG itu kemahalan sih. Meskipun year to date ini secara year to date ya sejak awal tahun ini sudah turun 16,4. Tapi harusnya bisa lebih murah lagi. Ya menurut saya ini kemahalan sih. Menurut saya TAPG ini kemahalan. Kalau kita bandingkan ya TAPG lagi mana nih? Kita bandingkan di IPOT ya. IPOT. Nah, enaknya punya sekuritas akun sekuritas banyak ya gini. Bisa lihat dari sumber mana aja. Nah, oke, ini kalau lihat PI dan PBV-nya ya. PBV-nya 2020 itu di 0,8, lalu 2021 tuh 1,5, 2022 tuh 1,21. Aslinya sekarang ini berada di bawah rata-rata sih. Rata-ratanya anggap aja 1/4 lah ya, 1,15 lah kali PBV-nya. Sekarang 1. Jadi di bawah rata-rata. PI-nya pun bisa, kalau PI-nya sekarang kan 9 ya. PI-nya pun ya di bawah rata-rata. Ya so-so lah ya, nggak bawah banget sih itu. Tapi menurut saya TAPG ini bisa lebih murah lagi sih. Gitu sih. Jadi saya tidak mau untuk beli sekarang gitu. Kayak kita lihat lagi apa sih yang membuat labanya ini turun drastis ya.
Nah, secara omset ini perusahaan sudah turun. Secara omset penjualan ini turun, sebelumnya 2,1 sekarang 1,9. Turunnya berapa sih kalau kita hitung? Turunnya dari si TAPG ini itu sebesar 1925,833 bagi 2190,911 kali 100. Penurunannya 12% ya, 12%. Tapi net profitnya turunnya gila banget gitu. Turunnya dari 800 ke 294 gitu. Besar banget lah ini. Nah, ada hal-hal yang satu ya, omsetnya kan turun. Tapi ini beban pokok penjualannya, cost of sales-nya ini naik malah. Jadi dari sini pun bisa cuman ini kan ada hubungannya dengan komoditas ya. Tadi kita lihat ya, ada kelapa sawit, kelapa sama tandan santan atau apa tadi. Nah, ini ada hubungannya juga dengan harga CPO pastinya. Harga CPO seperti apa? Nah, itu buat PR dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya untuk mengecek ya. Untuk mengecek bagaimana sih harga CPO sekarang ini. Nah, itu juga ada pengaruh ya. Sama dengan komunitas-komunitas lain gitu. Oil, coal. Nah, itu harganya itu juga berpengaruh gitu. Kita cek dulu lah CPO. Ke crude palm oil mana nih? Wah, nggak ada di sini. Oke, itu buat PR Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Sekarang CPO seperti apa? Jujur saya udah lama nggak lihat harga CPO ya. Masih belum ada geliat kayaknya ya. Terus kalau kita lihat ya, beban lagi ya yang membengkak itu di sini, beban umum dan administrasi ya. Dia naik ya, sebelumnya hanya 127M, sekarang 145 gitu. Terus ini juga beban penjualan dan pemasaran gitu. Jadi penjualan dan pemasarannya naik ya, yang dikeluarkan itu, tetapi secara revenue, secara omset itu turun gitu. Nah, ini menjadi catatan ya buat perusahaan kali. Kok bisa ya? Kenapa? Bisa karena tadi harga komoditasnya yang turun, satu itu juga. Jadi secara risknya ini lebih gede gitu sih. Karena ini ada hubungannya sama harga komoditas pastinya. Kita cek lagi nih di beban penjualan nih di Note 31. Yang bikin besar tuh apa sih? Nah, ini transportasi dan pengangkutan ini jadi 61M. Lalu di 32 beban umum dan administrasi ini kan naik. Tuh ada di gaji. Gajinya naik. Terus apa lagi ya? Kalau gaji naik oke lah, masih bisa ditoleransi lah menurut saya. Karena semakin lamanya ya kita kerja di suatu perusahaan, pasti kita juga secara manusiawi lah ya, pasti akan merasa kayak ya pasti gaji, memberikan gaji yang atau insentif yang lebih naik juga pastinya gitu. Jadi meskipun kita seorang bisnismen, seorang itu ya juga kita harus memanusiakan manusia sih. Jadi kalau gaji dan tunjangan ini naik, secara kenaikannya nggak signifikan dan masih masih oke yang menurut saya ya lumrah saja sih menurut saya itu. Cuman yang bikin naik lagi kan itu tadi ya, ini ya, nah ini beban pokok penjualannya jadi 1,4, sebelumnya 1,3 gitu. Dan yang bikin naiknya ini kita lihat ya, beban pokok penjualan RSS ini kayaknya yang karet ya, yang karet. Ini yang tandan nih kayaknya. Yang tandan ini jadi ini naik hampir dua kali lipat, sebelumnya 2,2M sekarang 4,5. Tapi kenaikannya kan nggak signifikan ya, hanya 4M ya. Sebelumnya dari total itu kan 1,4M. 1,4T gitu. Nah, terus yang karet sendiri ini malah turun ya bebannya. Bebannya turun. Nah, ini yang bikin naik banget, yaitu beban pokok penjualan atau CPO-nya sendiri. Sebelumnya 1,3 sekarang jadi 1,4 gitu. Tinggi banget gitu. Tinggi banget. Itu di beban pokok produksinya. Ini turun, bisa diturunkan ya, beban perawatan ini yang naik. Yaitu sampai 337M, sebelumnya 250. Terus nah ini beban panen naik. Jadi yang dipanen ini aslinya perusahaan memanen lebih banyak loh. Nah, cuman pertanyaannya adalah dari yang dipanen banyak itu bisa kejual enggak? Contoh misal kita yang manen 1000 ya misal, tapi yang kejual 800 atau 700 ya kan bisa aja. Kalau misal yang kejual banyak juga kok ternyata amin. Nah, misal kayak gitu.
yang dijual secara volume gitu. Berarti yang bikin omsetnya turun meskipun yang dijual naik, yaitu apa? Ya harga komoditas, harga jual dari CPO-nya sendiri yang turun, harga komoditasnya turun. Gitu sih. TBS tersedia, oke. TBS yang tersedia, beban produksinya ini yang juga naik ya. Sama beban alokasi beban tidak langsung ini naik. Jadi kenaikan beban paling besar itu ada di sektor di CPO dan PK-nya sendiri. Secara penjualan juga yang menarik ya yang karet sendiri ya, secara penjualan dia meskipun mengalami penurunan 3M, tetapi dia bebannya sendiri kan dia berhasil ditekan ya, bahkan drastis banget ya, 6M jadi 600 juta doang gitu. Meski padahal beban panen dari karet sendiri ini kan naik, beban karet sendiri kan naik itu sih, sampai beban produksinya ini. Jadi menurut saya ada hal yang dari perusahaan ya, bukan dari perusahaannya, dari harga CPO-nya sendiri ya, yang masih belum menemukan titik temu ya, atau titik cerah ya untuk industri CPO sendiri. Itu ini ya menurut saya untuk TAPG. Bagaimana dengan perusahaan lain? Nah itu bisa di-compare ya, perusahaan yang sejenis ya. Setahu saya SSMS juga itu sektornya sama ya kalau nggak salah ya dengan TAPG ya. Terus Ali, ya ini juga sumber sawit ya, SIM dan another else. Nah itu yang lainnya juga. Nah, itu bisa dicek. Kalau laba secara kuartal 1 juga 2023 mereka juga turun, secara net profit turun, terus secara penjualan bisa naik. Nah itu jadi catatan yang sama juga, bahwa bisa disimpulkan juga bahwa harga dari komoditas CPO ini masih belum oke gitu. Masih belum oke. Oke, jadi itu ya kalau menurut saya ya, bebannya satu, beban-beban yang makin naik, dan juga yaitu kedua dari segi harga dari komoditasnya sendiri yang masih belum oke lah. Nah kesimpulannya untuk kali ini ya, untuk TAPG menurut saya satu, dari segi harga ini bisa dikatakan ini nggak murah dan nggak mahal, biasa saja gitu. Tapi in my opinion TAPG bisa lebih murah lagi, itu akan lebih worth it lagi untuk dibeli. Itu ya satu. Terus yang kedua, dari segi kesehatan perusahaan secara short term itu oke, tetapi secara long ini masih bagi saya ini masih belum well lah ya, karena menurut saya kalau bisa hutang berbunga itu bisa dibayar dengan kas, itu akan, perusahaan ini akan well lah dari segi kesehatan perusahaan gitu. Dan yang ketiga, ini mungkin nggak hanya TAPG aja ya, ini bisa dicerminkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, sektor yang sejenis, yaitu bahwa harga komoditas CPO ini masih belum seksi atau belum oke gitu. Dan yang perlu jadi catatan adalah karena sektor komoditas ini sektor musiman, jadi menurut saya nggak bisa untuk dibeli setiap hari atau dibeli di waktu kapanpun gitu. Kita harus tahu kapan momentum yang tepat, kapan bottom dari harga komoditas itu jatuh dan kita beli. Contoh yang terjadi di 2020 itu di oil, dan batu bara gitu. Pasti Bapak Ibu teman-teman sekalian yang punya itu saham-saham itu di 2020 waktu anjlok-anjloknya, sekarang pasti udah cuan gede gitu. Udah cuan gede di sektor coal maupun di oil gitu. Nah, untuk saat ini CPO sampai detik ini menurut saya masih belum untuk mendapatkan atau menemukan lah ya momentum yang pas ya. This time for CPO menurut saya belum saat inilah ya, belum saat ini waktunya untuk CPO. Jadi ya ini menjadi salah satu hanya sebatas watchlist saja kali ya, watchlist saja. Jikalau memang harga komoditasnya udah oke, barulah kita buat mulailah ya menelisik atau mencari-cari saham-saham CPO mana yang menarik. Itu mungkin ya reviewnya tentang TAPG, mungkin panjang banget ya untuk TAPG ini. Jikalau ada insight atau berbeda dengan view saya dan tim, silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa membenarkan tentang POV saya, boleh sok monggo tulis aja di kolom komentar. Atau mau ngobrol by email, bisa aja tulis di email aja, linknya email kita aja di deskripsi.
dan request boleh lah ya di video. Toh video ini juga requestan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu video kali ini tentang TABG, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi happy cuan buat Best yang ikutan, buat TNCA dan yang lainnya lah ya yang ikutan di channel Telegram kita. Congratulations dan see you on the next video. Bye.